Selamat datang di Provinsi Riau. Setiap tahunnya ada tradisi yang rutin dilakukan masyarakat Bagan Siapi Api, yaitu bakar tongkang. Bersama saya, Farid Jonathan, akan membawa seluruh anak negeri lebih dekat dalam acara ritual bakar tongkang. Ritual bakar tongkang tidak hanya sebagai event budaya saja, tapi juga terselip sebuah pesan di dalamnya, yaitu cermin kerukunan antar umat beragama yang ada di sini. Dalam kegiatan ini, warga Rokan Hilir yang terdiri dari berbagai etnis melebur jadi satu dan saling mendukung demi suksesnya acara. Momen ini terjadi sekali, tepatnya 5 bulan. Setelah 5 bulan, 15 hari dari penetapan tahun ini, cuacanya memang sedikit bergerak, sangat ramai sekali. Dan ini memang momen-momen yang sangat sakral dan dinantikan oleh umat Tionghoa. Ritual bakar tongkang diawali dengan sembahyang di kelenteng Ing Hok Kyong, kelenteng tertua di kawasan Pekong Besar. Lalu dilanjutkan dengan arak-arakan ke tempat pembakaran hingga berlanjut ke prosesi pembakaran. Sejak pertama kali tradisi ini dilaksanakan, waktu pembakaran selalu jatuh setiap bulan kelima atau Go, tanggal ke-16 atau Caplak menurut penanggalan Cina. Tradisi ini dilakukan 100 tahun sejak pertama kali leluhur mereka mendarat di Bagan Siapi Api. Seperti namanya, rangkaian dalam ritual ini berupa kegiatan membakar kapal yang disebut tongkang. Pada hari ini, warna merah menghiasi lautan manusia. Warna memiliki makna simbolik bagi masyarakat Tionghoa, termasuk arsitektur seperti kelentengnya. Warna merah dan kuning keemasan menjadi warna yang umumnya paling dominan dipakai dalam arsitektur Tionghoa yang ditemukan di Indonesia. Warna merah menyimbolkan warna api dan darah yang dihubungkan dengan kemakmuran keberuntungan. Merah juga menjadi simbol kebajikan, kebenaran, dan ketulusan. Merah juga dihubungkan dengan arah, yaitu arah selatan, serta sesuatu yang positif. Itulah alasan warna merah sering dipakai dalam arsitektur maupun dalam tradisi pada etnis Tionghoa. Sebelum dilakukan ritual bakar tongkang, masyarakat berkumpul pagi harinya untuk membuka kertas Kim Choa. Ribuan kertas ini gabungan dari beberapa marga. Jumlahnya tidak ditentukan, melainkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Seperti yang kita lihat, ini adalah kertas Kim Choa, kertas yang dijadikan media doa. Dan kertas ini berguna untuk menjemput keberkahan, di mana kertas ini akan nantinya digunakan dalam proses pembakaran ritual tongkang. Kertas ini akan dibawa ke tempat pembakaran tongkang secara bersamaan. Pukul 4 sore, seluruh pengarak tongkang telah berkumpul di halaman kelenteng Ing Hok Kyong. Lalu iring-iringan bergerak menuju arena pembakaran tongkang. Masyarakat etnis Tionghoa meyakini bahwa lokasi kelenteng Yin Hok King bukan sembarang pilih, melainkan peran serta Dewa Ki Ong Ya dalam menentukan di mana dia akan bersemayam. Kelenteng inilah yang menjadi pusat dari peradaban dan perkembangan kota Bagan Siapi Api. Para tanki beserta rombongan ikut mengiringi pengarakan tongkang dengan menunjukkan berbagai atraksi, seperti barongsai dan drum band. Puluhan ribu orang juga ikut mengarak dengan membawa hio-hio atau dupa bakar. Keharuman dari dupa bakar memenuhi udara yang melambangkan kesucian, jasa kebajikan, mendorong aura spiritual, dan membangkitkan hal-hal yang baik dan perbuatan yang tulus.
Tongkang atau kapal merupakan inti dari tradisi ini untuk menghormati Dewa Laut sekaligus memperingati ulang tahun Dewa Laut. Setelah dilaksanakan tarian ngoya, Dewa Laut akan menentukan ukuran besar, panjang, dan lebar tongkang yang akan dibuat, serta isi tongkang dan hiasan yang akan dipajang di tongkang. Replika kapal berukuran hingga lebih dari 8 meter, lebar mencapai 2 meter, dan berat mencapai 400 kg, yang disimpan selama 1 malam di kuil Eng Hok King untuk diberkati. Kemudian kapal dibawa dalam prosesi menyusuri kota ke tempat pembakaran. Ini adalah tongkang yang akan diarak keliling Bagansi Api-Api, dan saya bakal coba masuk nanti untuk coba mengangkat. Tapi untuk pertama ini bakal tetap diangkat oleh orang-orang terpilih seperti keluarga, kerabat, atau pejabat daerah. Kepala tongkang berbentuk singa dengan tulisan raja dalam aksara Hokkien dan gambar naga di bagian ekornya. Ini sebagai penanda kekuatan dan kekuasaan Dewa Laut menguasai darat dan lautan. Ada sekitar 108 miniatur manusia di sekeliling tongkang, mewakili jumlah nahkoda kapal. Jumlah ini merupakan permintaan Dewa Ki Ongya. Memang sangat susah untuk mendekati tongkang karena ada kepercayaan bahwa dengan kita memegang tongkang, keberkahan akan didapatkan baik kesehatan maupun perekonomian dan hal lainnya. Gambar kuda terbang di dalam tongkang melambangkan pendamping dewa yang akan membantu dewa membawa tongkang terbang. Di dalam tongkang terdapat 2 buah tiang yang terletak di depan dan di belakang. Tiang ini memiliki makna besar bagi masyarakat etnis Tionghoa sebagai petunjuk sumber rezeki setahun ke depan. Ternyata dalam acara ini, masyarakat juga sangat memiliki jiwa solidaritas dengan membagi-bagikan minuman kepada para peserta ritual bakar tongkang. Bagi satu ya, Bu. Tongkang diarak menuju tempat pembakaran dan diiringi tarian dengan membawa cambuk yang bertujuan memanggil dewa untuk memasuki kapal. Setelah itu, Tanki akan menaiki kapal, menyusun dan memastikan persiapan telah rampung sesuai permintaan Dewa Laut Ki Ongya. Pejabat berwenang dan tokoh masyarakat etnis Tionghoa akan menaiki tongkang dan mulai membakar tongkang yang disaksikan oleh masyarakat. Ritual bakar tongkang terjadi ketika pada zaman dahulu, orang dari Cina datang ke Bagansi Api-Api kemudian melihat potensi alam yang luar biasa. Kemudian mereka memutuskan untuk membakar kapal dan tidak kembali ke kampung halamannya. Pemilihan lokasi hanggar tidak sembarangan. Diyakini bahwa tongkang yang pertama kali mendarat dengan selamat pada tahun 1825-an berada di sini. 100 tahun kemudian, masyarakat etnis Tionghoa untuk pertama kalinya merayakan ritual ini dan terus dilestarikan. Di sini akan dilihat 2 buah tiang pada tongkang jatuh ke arah yang diyakini masyarakat Tionghoa sebagai petanda sumber rezeki setahun ke depan. Apakah berasal dari darat atau laut? Kalau tongkang jatuh ke arah laut, diperkirakan sumber rezeki setahun ke depan berasal dari laut. Jika jatuh ke arah daratan, maka sumber rezeki diyakini berasal dari usaha di darat.